Hari pertama di tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir, serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang Tahun Baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Momen libur tahun baru dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satunya adalah ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang tahun baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur tahun baru 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur tahun baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur tahun baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur tahun baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Menko Polhukam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan.
dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Pemirsa, jembatan yang menjadi akses ke lokasi wisata ambruk karena diduga tak kuat menahan beban. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama malam ini. Antrian kendaraan mulai terlihat di sejumlah pintu tol. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Palimanan terpantau mulai dipadati kendaraan yang terjadi sejak sore hari. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Sementara untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta terpantau terjadi penumpukan kendaraan. Hingga pukul 19.00, tercatat 17.583 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Palimanan dan Trans Jawa. Sementara itu, arah sebaliknya, sebanyak 18.575 kendaraan dari tol Cipali menuju Jakarta. Hari pertama tahun 2025, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang, baik yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ataupun penumpang yang baru tiba di Jakarta. Antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini sebanyak lebih dari 17.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan langsung saja pemirsa, kita akan pantau situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan Henry Aprila dan Jen Cahyani. Kita ke rekan Henry terlebih dahulu. Henry, apakah sudah terlihat arus balik atau kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama? Samar, selamat malam. Kalau untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sejak tadi pagi sampai dengan di siang hari. Memang untuk arus lalu lintas kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kemudian di sore hari ini dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hari terpantau kepadatan kendaraan atau kendaraan yang sudah mulai memadati gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai terlihat. Kemudian kalau untuk saat ini memang belum ada
atau tidak ada tanda-tanda kepadatan kendaraan, karena mengingat untuk kendaraan saat ini memang terpantau ramai lancar. Kemudian kalau untuk dapat kami sampaikan informasi dari pihak polisi bersama dengan pihak Jasa Marga yang menyampaikan untuk prediksi arus balik, arus mudik, maksud kami arus balik dari libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 ini diprediksi pada 1 hingga 5 Januari 2025. Kemudian kalau untuk terkait dengan volume kendaraan yang kami terima data dari pihak Jasa Marga bahwa untuk kendaraan yang masuk dari arah Jakarta atau meninggalkan Jakarta menuju ke Palimanan tercatat mencapai 20.000 kendaraan kurang lebih. Kemudian kalau untuk di arah sebaliknya ini tercatat mencapai 25.000 atau tandanya arus balik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian kalau untuk informasi terkait pantauan kami di lapangan, kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Palimanan memang didominasi dengan kendaraan pribadi, berikut juga dengan bus antar kota. Jadi kalau untuk di arah sebaliknya ini memang untuk kendaraan yang didominasi dengan kendaraan pribadi, namun kalau untuk di malam hari memang didominasi oleh truk-truk bermuatan besar juga bersama dengan bus antar kota. Kemudian kalau untuk terkait dengan rekayasa lalu lintas di arus balik, ini informasi yang kami terima dari pihak polisian dan juga pihak Jasa Marga, nantinya akan diterapkan rekayasa lalu lintas seperti halnya sistem ganjil genap, kemudian juga ada pun juga one way, kemudian juga ada sistem satu arah yang tentunya akan diterapkan untuk jika terjadi, maksud kami jika terjadi kepadatan kendaraan. Kemudian ada pun himbauan yang disampaikan oleh para atau untuk masyarakat dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian, tentunya untuk untuk masyarakat ini yang hendak melintasi gerbang tol Cikampek Utama, terutama untuk para pengemudi tetap memperhatikan kembali kondisi secara baik dan juga secara sehat. Kemudian untuk kondisi kendaraan juga dipastikan secara prima, dan yang terpenting adalah tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Tentunya kami akan terus lihat karena hingga saat ini di gerbang tol Cikampek Utama di arus balik ini belum terlihat kepadatan kendaraan, namun kalau untuk sore hari sempat terjadi kepadatan kendaraan. Samar. Baik, terima kasih, dan selanjutnya kita akan menuju ke rekan Jen Cahyani. Jen, apakah hingga dengan malam ini stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang? Baik, Camar dan juga pemirsa, iya betul sekali, hari ini sejak siang tadi hingga malam hari ini di stasiun Pasar Senen terpantau cukup ramai meskipun tidak ada kepadatan dari calon penumpang yang akan berangkat. Karena untuk hari ini tanggal 1 Januari sudah memasuki arus balik liburan, dan data terakhir yang kami terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ada 39.900 penumpang yang hari ini datang atau tiba di KAI Daob 1 Jakarta, di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen juga. Dan kalau kita lihat memang hari ini bukan merupakan puncaknya, karena untuk puncak arus balik sendiri kedatangan paling banyak sudah terjadi pada tanggal 29 Desember lalu. Namun kalau kita hitung di 5 hari terakhir periode libur panjang tahun baru, ini terlihat kalau dari data dari PT KAI Daob 1 sendiri, hari esok tanggal 2 Januari ini menjadi puncaknya. Akan ada 39.000 penumpang yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai kota ke Jakarta di stasiun-stasiun dari Daob 1 Jakarta sendiri. Dan yang menarik, Camar dan juga pemirsa, dari PT KAI sendiri mengadakan diskon promo diskon atau potongan harga sebesar 10% untuk masyarakat yang ingin menggunakan mode transportasi kereta api pada tanggal 1 sampai 5 Januari 2025 untuk 50 keberangkatan atau 50 kereta api, dan bisa diakses di kanal pembelian tiket kereta api secara resmi, dan masih akan diperjualbelikan dari tiket yang tersisa. Ada 28% yang tersisa dari semua tiket yang disediakan pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Ada 822.000 tiket, masih ada 28% yang tersisa, dan ada diskon 10% untuk 50 keberangkatan kereta api, dan bisa dicek di akun official atau akun resmi dari PT KAI itu sendiri. Untuk hari ini, malam ini masih kami pantau cukup ramai bagi para calon penumpang yang ingin melakukan keberangkatan maupun
penumpang yang baru saja tiba dari berbagai kota, dan ini banyak sekali kota-kota mayoritas ya dari para penumpang yang datang. Ada dari Yogyakarta, kemudian dari Surakarta, dari Kutoarjo, kemudian ada dari Jawa Timur, dari Surabaya dan juga Malang. Ini masih menjadi kota dengan mayoritas penumpang yang datang. Dan masih akan kami pantau sampai pada esok hari tanggal 2 Januari 2025 ini nampaknya akan terjadi kenaikan atau kepadatan yang lebih lagi dari kedatangan masyarakat atau penumpang yang datang dari berbagai kota. Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya sudah ada rekan Henry Aprila yang melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.